Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kehidupan ataupun penghidupan di dunia ini, itu adalah merupakan salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tiada lain yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepadanya. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Apabila kita tidak bersyukur atau mengkufurinya, maka sungguh siksa Allah amatlah pedih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja kehidupan kita di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perhatikan, maka untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa bertakwa kepada Allah, tentu saja kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu adalah suatu alat untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis menjelaskan, barang siapa menginginkan kehidupan ataupun kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu pula. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Untuk mencapai kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat tidak lain modalnya adalah suatu ilmu. Manusia di dunia ini tentu saja ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka berbagai macam cara untuk meraih suatu kesuksesan dan kebahagiaan, khususnya di dunia. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, ada 4 tanda yang menjadi suatu kebahagiaan seseorang. Arba'un min sa'adatil mar'i, an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. 4 macam tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, memiliki seorang istri yang salihah. Kita tahu istri itu adalah merupakan suatu perhiasan. Akan tetapi sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita salihah ataupun istri salihah. Jadi ketika seorang lelaki mempunyai istri salihah, itu dapat menunjang kebahagiaan keluarga tersebut. Karena seorang suami yang bekerja keras untuk mencari nafkah, mencukupkan keluarganya, ketika ada suatu permasalahan, ketika mempunyai istri yang salihah, maka istri tersebut bisa menyenangkan hatinya, bisa mengobati rasa capek
istri akan senantiasa menggembirakan hati suaminya. Maka pantas saja mempunyai istri solehah merupakan suatu tanda kebahagiaan seseorang. Nah, yang kedua, wa auladuhu abroran, mempunyai anak-anak putra atau putri soleh atau solehah. Karena mempunyai anak putri dan soleh serta solehah itu bisa membahagiakan kedua orang tua. Ketika anak menuruti apa yang diperintahkan orang tua, ketika anak menjadikan kebanggaan orang tua, anak rajin belajar sehingga anak berprestasi, anak yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya menjatuhkan diri dan keluarganya. Nah, yang membahagiakan itu adalah anak yang menuruti orang tuanya, yang bisa diarahkan menuju kebaikan, sehingga itu anak berprestasi, dan juga anak yang menjadi kebahagiaan kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, wa khulaqa'u shalihin. Suatu tanda kebahagiaan seseorang adalah bercampurnya, bergaulnya dengan orang-orang yang soleh. Setidaknya, kalaupun kita masih belum soleh, akan tetapi pergaulan kita dengan orang-orang soleh, maka kita akan terbawa dengan amaliyah orang soleh lakukan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengetahui suatu ilmu, kita pernah belajar ilmu agama, akan tetapi pergaulan kita bukan dengan orang-orang yang soleh, bisa jadi kemungkinan besar amaliyah kita akan terbawa oleh orang-orang di mana kita bergaul di situ. Oleh karena itu, pilihlah pergaulan dengan orang-orang soleh. Minimal kita bisa mendapatkan pencerahan, minimal amaliyah kehidupan kita sehari-hari tidak terbawa sesuatu hal yang menjadikan suatu maksiat atau dosa. Nah, yang keempat sebagai tanda kebahagiaan seseorang adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ada usahanya, ikhtiarnya, mencari nafkahnya, keadaan rezekinya itu di daerahnya sendiri, tidak pergi jauh. Kenapa? Secara logika saja, kalau kita bekerja di daerah kita sendiri, kita mendapatkan rezeki dari hasil kerja tersebut, tetapi kita tidak jauh, tempat kerja kita tidak jauh dari rumah, kita bisa pulang setiap hari ke rumah, kita bisa menengok istri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak kita. Bahkan kalaupun sekalipun keluarga kita, istri dan anak kita sakit, kita bisa merawatnya. Jadi kita tidak meninggalkan dalam waktu yang lama. Setiap hari kita bisa melihat keadaan keluarga kita, sehingga keluarga kita merasa nyaman, merasa terperhatikan, karena kita ada setiap hari di lingkungan ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kita berada, mudah-mudahan intinya pada penjelasan ataupun uraian ini menjadikan suatu motivasi bagi kita agar kita termasuk dari golongan-golongan keluarga yang memenuhi 4 kriteria tersebut, yaitu mempunyai istri yang solehah, yaitu berupaya supaya istrinya menjadi soleh, dan kita sendiri soleh, istri kita menjadi istri yang soleh. Yang kedua, mempunyai anak-anak yang soleh serta solehah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang keempat, bekerja atau mencari rezeki berada di daerah sendiri. Demikian hadirin wal hadirat rahimakumullah, penjelasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai motivasi dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.